Jumat 2 September merupakan hari jadi hubungan asmara mendiang Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dengan sang kekasih Vera Mareta. Brigadir J sudah tiada karena menjadi korban pembunuhan dan Vera tidak dapat merayakan hari bahagia bersama. Ia hanya mengunggah kenangannya dengan Brigadir J pada laman Instagram. Vera mengunggah sebuah video yang memperlihatkan momen terakhirnya di samping peti jenazah Brigadir J. Video tersebut disertai kalimat, sebelumnya momen kesedihan juga dirasakan keluarga saat acara wisuda Brigadir Joshua. Samuel Huta Barat, ayah Brigadir Joshua, tak henti menitikkan air mata saat mewakili almarhum putranya menerima ijazah kelulusan dalam wisuda Universitas Terbuka yang digelar di Tangerang Selatan, Banten. Almarhum Brigadir Joshua lulus sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Terbuka dengan predikat sangat memuaskan. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Terbuka bahkan menyanyikan lagu daerah Sumatera Utara sebagai bentuk simpati atas kematian almarhum Brigadir Joshua. Yang belum tercapai itulah masuk perwira ajal sudah menjemput dia. Dua hal yang belum tercapai sudah dipanggil oleh Tuhan. Satu, dia belum dapat ijazah usahanya. Yang kedua, dia rencana tahun depan mau menikah. Pemirsa kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengejutkan. Mantan kuasa hukum Barada Eliezer Deolipa Yumara dan kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua Kamarudin Simanjuntak dilaporkan atas kasus dugaan berita bohong atau hoax. Menanggapi adanya laporan tersebut, keduanya menanggapi dengan santai, bahkan berencana melakukan serangan balik. Drama pembunuhan Brigadir Joshua tidak hanya terjadi antara tersangka dan korban. Para pengacara pun tak luput dari drama panjang tersebut, terutama Deolipa Yumara dan Kamarudin Simanjuntak. Keduanya kerap eksis di media, bahkan kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan kejutan yang menuai sorotan. Rabu 31 Agustus, Ketua Umum Aliansi Advokat Anti Hoax Zakirudin melaporkan Deolipa dan Kamarudin ke Bareskrim Polri. Keduanya dilaporkan atas dugaan penyebaran informasi hoax terkait dugaan pembunuhan Brigadir Joshua. Terkait hal tersebut, Deolipa Yumara justru menanggapi santai pelaporan dirinya yang dinilai Aliansi Advokat Anti Hoax menyebar keterangan palsu terkait adanya hubungan khusus antara tersangka Putri dan tersangka Kuat. Dugaan tersebut menurutnya adalah pendapatnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta yang dari petunjuk diungkapkan oleh Baradae. Santai aja menanggapinya. Santai aja. Anda kalau menyatakan pendapat di muka umum kan bebas kan? Setiap orang punya hak berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 kan? Hak menyatakan kebebasan bermerangkai fakta-fakta. Dari clue-clue yang disampaikan oleh riset kan kita merangkai fakta-fakta. Kita kan pengacara, sehingga kita merangkai fakta-fakta, menganalisa. Ya kan itu adalah hasil dari analisa dan fakta yang kita rangkai dari kejadian-kejadian yang ada di TKP di Magelang sana. Itu analisa. Tapi kita tetap menduga, sama seperti Komnas HAM menduga, kami juga menduga, ya. Pengacara Kamarudin juga dilaporkan oleh Aliansi Advokat Anti Hoax. Mereka menuduh Kamarudin menyebarkan pernyataan hoax dalam sejumlah pernyataannya menyangkut luka sayatan pada jenazah almarhum Brigadir Joshua Huta Barat. Pelapor menilai pernyataan Kamarudin merupakan pembentukan opini dan menyerang kepentingan personal. Sama halnya dengan Deolipa, Kamarudin juga menanggapi laporan tersebut dengan santai, bahkan menantang untuk membuktikan laporan tersebut. Sementara itu, Deolipa justru berencana melakukan serangan balik. Rencana akan melaporkan balik Aliansi Advokat Anti Hoax ke Polres Jakarta Selatan pada Senin besok. Dan pemirsa, untuk membahas terkait dilaporkannya kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua ke Bareskrim Polri atas dugaan berita bohong kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua, kami sudah terhubung dengan kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua, Mansur Febrian, dan Ketua Umum Aliansi Advokat Anti Hoax, Zakirudin Chaniago. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, April. Baik, saya mau ke Pak Zakirudin terlebih dahulu. Pak Zakirudin, ini apa alasan dari Anti Hoax
Aliansi Advokat Anti Hoax ini melaporkan Kamarudin Simanjuntak? Terima kasih, selamat malam untuk semuanya. Aliansi Advokat Anti Hoax itu didirikan untuk menangkal penyebaran hoax dalam penanganan kasus-kasus pidana. Khususnya dalam konteks saat ini adalah terkait dengan penyebaran berita-berita hoax yang terjadi di permukaan. Pak Zakirudin, adakah bukti dari Aliansi Advokat untuk pelaporan ini? Jelas ada bukti, Bu. Ya, karena tanpa ada bukti nggak mungkin kita laporan kita diterima. Apa saja Pak, boleh disebutkan kah? Ya, antara lain berita-berita yang terkait dengan hoax-hoax yang mereka sampaikan. Oke, baik. Saya ke Mas Mansur Febrian. Mas Mansur, seperti apa tanggapan dari kuasa hukum Brigadir Joshua terkait hal ini? Baik, terima kasih April. Selamat malam Pak Zakirudin dan juga pemirsa iNews TV. Yang pertama, saya ingin menggarisbawahi bahwa kita semua ini adalah seorang penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dalam hal ini, ketua tim kami yang diinformasikan bahwa dilaporkan oleh rekan senior terkait pemberitaan bohong. Kemudian katanya seperti itu kan, karena kami juga sebagai tim belum melihat secara realnya seperti apa. Tentunya dalam hal ini kami yang mungkin meminta hal tersebut dibuktikan secara terang apa yang disampaikan yang dikatakan hoax, kemudian apa yang mendasari. Kemudian saya juga ingin menanyakan, tadi dikatakan bahwa ini adalah aliansi advokat. Nah, saya ingin bertanya, aliansi advokat ini apakah sebuah organisasi ataukah lembaga swadaya masyarakat? Dan ketika pelaporan ini mengatasnamakan diri pribadi atau mendapatkan kuasa dari masyarakat atau bagaimana? Kami juga tidak tahu karena pemberitaan ini juga kami baru tahu dari rekan-rekan iNews. Okay. Kemudian saya ingin tanggapi bahwa ketua tim kami selama ini dalam mengungkap fakta-fakta terkait kematian almarhum yang sangat miris dalam hal ini, karena ini menimpa daripada masyarakat yang kurang mampu di Sungai Bahar sana yang membutuhkan sebuah keadilan. Tentunya kami tidak sembarangan menyampaikan bukti kepada publik untuk hal tersebut dikaji oleh penyidik. Kami selalu sampaikan dan ada kami juga hak jawab dan juga hak menyampaikan sesuatu hal itu terhadap publik itu dijamin oleh Kita langsung saja tanya ke Pak Zakirudin. Pak Zakirudin, itu yang ditanyakan oleh pihak kuasa hukum Brigadir Joshua sebenarnya asal muasal pihak yang melaporkan ini tuh dari mana begitu Pak Zakirudin? Ya, dari kami sendiri sebagai orang yang bergerak dalam bidang hukum, yang juga mengerti hukum, yang peduli dengan tertib hukum, seperti yang kami sudah sebarkan juga melalui press release kami, press release yang telah kami sampaikan untuk menjadi rujukan. Jadi hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah hoax dari para advokat saja guna menjaga marwah daripada advokat itu jangan sampai terlalu melebar kemana-mana dalam memberitakan suatu persoalan. Sebaiknya kalau memang ada hal-hal yang perlu disampaikan, khususnya kami juga terus terang saja ikut berduka juga terhadap. Pak Zakirudin, apa sebenarnya poin berita hoax yang salah satu yang dilaporkan oleh pihak Aliansi Advokat Anti Hoax ini? Secara detail mungkin? Baik, itu seperti disampaikan oleh ini yang dari Pak Kamarudin ya? Iya, Pak Kamarudin. Di dalam pemberitaan pers ya, media sosial, itu kita perdengarkan telinga kita dengan berita-berita yang terkait
dengan luka sayatan. Oke, baik. Ini Lukanya ternyata tidak ada begitu ya, Pak Zakirudin? Ya, sebentar Mbak. Ya, dikatakan ada penyiksaan, ada jeratan leher, bahkan disampaikan juga melalui Dalam paiman. Ya, silakan Menyampaikan Mas Mansur. Iya, itu salah satunya tadi dikatakan bahwa ada terkait luka sayatan. Kan dari awal juga kita pertanyakan, ini patut diduga. Dalam menangani sebuah perkara pidana ini, seorang advokat itu suatu hal yang lumrah menyampaikan sesuatu hal tersebut dengan praduga, tentunya dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Yang kami sampaikan terhadap publik adalah kenapa anak daripada klien kami ini di bagian tertentu ini ada dugaan luka seperti luka sayat. Kan kami butuh penjelasan. Tentunya penjelasan tersebut harus secara saintifik. Karena kalau kita tarik ke belakang, dari mulai perkara ini kami sudah cukup sekali banyak dibohongi. Contoh terkait katanya hidung ini adalah raikoset. Tentu ketika sudah ekshumasi dan juga ada otopsi ulang, ternyata dari hidung ini bahwa bekas daripada tembusan peluru yang dari belakang. Kalau kami tidak menyuarakan ini, disampaikan kepada teman-teman media dan kepada publik, tentunya permasalahan ini akan tenggelam dan Oke, Pak Zakirudin, ini ternyata praduga dari kuasa hukum awal Brigadir Joshua. Seperti apa, Pak Zakirudin? Ya, kalau bahasanya praduga, saya sendiri juga memaklumi ya. Kalau dari semula disampaikan bahwa ini praduga dan memang presumption of innocence itu menjadi dasar bagi kita dari profesi advokat. Saya benarkan itu, tapi yang jelas dari bahasa pemberitaan semacam itu apabila dibiarkan terus bergulir ini tanpa bisa misalnya katakanlah kok beritanya semacam ini dari pengacara kok jadi beritanya begini, ini bahaya loh, ya kan? Kalau bahasanya itu seperti kebohongan yang disampaikan dan fakta bahwa hasil daripada forensik sendiri kan menjawab. Dan lebih bahaya mana dengan pembunuhan berencana ini tidak terungkap ke publik, Pak? Maaf? Lebih bahaya mana ketika publik tidak bersuara, kami tidak bersuara, pembunuhan berencana ini tiba-tiba terkemas rapi begitu saja. Dan kalau memang Bapak bersikeras terhadap itu, kan kami juga seorang penegak hukum, tentunya ada kode etik di situ. Mungkin saya sedikit menyampaikan terkait Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Di situ ada pasal 6 dan pasal 7. Alangkah eloknya mungkin hal tersebut juga disampaikan ke Dewan Kode Etik. Seperti halnya juga kepolisian ketika diduga melakukan obstruction of justice, mereka juga diproses dengan yang namanya sidang kode etik. Sama halnya dengan rekan-rekan advokat yang lain, kami juga ada wadah kode etik, jangan seperti itu. Jadi ketika disampaikan mungkin langsung ke Barreskrim pelaporan dugaan penyebaran berita hoax, ya kami dalam hal ini yang menunggu dibuktikan secara terang menerang apa yang menjadi hoax. Selama ini kami sampaikan berdasarkan bukti kok, berdasarkan alat bukti yang cukup, dan itu juga menurut hemat kami telah membantu banyak sekali untuk pihak rekan-rekan di kepolisian mengungkap perkara ini sampai hari ini. Baik, Mas Mansur. Oke, ada singkat saja, silakan Pak Khairuddin. Kita sangat menghargai bahwa ada dorongan semacam itu, tetapi kalau penyebarannya itu melalui medsos sedemikian rupa, itu ternyata terbantahkan, apa enggak ini menjadi polemik yang gaduh di dalam masyarakat. Ini yang akhirnya semua pihak melihat bahwa ini kok advokat bisa bicara seenaknya ya. Ini yang merepotkan kita. Secara etika kita itu diatur untuk menjaga marwah sebagai officium nobile. Mas Mansur, terakhir karena ini sudah masuk ranah hukum, apakah ada rencana untuk melaporkan balik begitu? Ya tentunya kami masih menunggu, karena yang dilaporkan ini kan ketua tim kami, apa langkah hukumnya. Dalam hal ini kami menyampaikan bahwa pelapor ini harus membuktikan secara nyata
secara rigid terkait apa yang menjadi dugaan berita bohong tersebut. Tentunya apabila hal tersebut tidak terbukti nantinya di ranah hukum ketika pembuktian, kami juga akan menggunakan hak-hak kami melakukan hal ini, tentu melaporkan kembali kemungkinan ya, ataupun juga menyampaikan ke Dewan Kode Etik, karena kami sendiri adalah sebagai penegak hukum sama dengan rekan pelapor juga sebagai penegak hukum, tentunya ketika ada sesuatu hal yang melenceng harusnya disampaikan ke Dewan Kode Etik siapa yang dirugikan dalam hal ini. Kami hanya mencoba mengungkap dan meminta sebuah keadilan terkait perkara yang sudah direkayasa, dimanipulasi dengan sangat luar biasa dalam Jadi hal masih ini. menunggu pihak yang terlapor adalah Pak Kamarudin Simanjuntak, Harapan kami begitu ya? juga kepada rekan-rekan yang lain ini bersinergi mengungkap, membersihkan institusi Polri dari hal-hal yang negatif seperti itu. Baik. Oke, terima kasih Mas Masyur dan juga Pak Zakirudin sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat malam.